Selamat datang di channel Gomono Anime, channel yang membahas seputar One Piece. Pertarungan Zoro vs King di chapter 1033 yang lalu terlihat sangat sengit. Walaupun di awal Zoro dihajar habis-habisan, tapi di akhir chapter Zoro bisa mendapatkan kekuatan dan semangat baru untuk bisa kembali melawan King. King sendiri menurut Mimin adalah lawan terkuat Zoro setelah time skip, yang bisa membuat calon pendekar pedang terhebat di dunia itu bersusah payah. Nah, di video ini Mimin akan bahas mengenai hal-hal apa aja yang dibutuhkan oleh Zoro untuk bisa mengalahkan King. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu kekuatan penuh Enma. Di chapter 1033, Enma mendapatkan jatah flashback yang lebih banyak dari kedua pedang Zoro yang lain, yaitu Sandai Kitetsu dan Wado Ichimonji. Lalu Zoro juga menyadari jika Enma masih mengujinya, apakah pantas menjadi tuan dari pedang itu ataukah tidak. Nah, berdasarkan hal itu Mimin merasa Enma masih menyembunyikan kekuatan penuhnya. Dan kekuatan penuh itu hanya bisa dikeluarkan oleh Enma jika tuannya memiliki kekuatan yang cukup untuk menggunakannya. Lalu perilaku Enma yang selalu menyerap haki Zoro menurut Mimin punya dua tujuan. Pertama, untuk membuat Zoro melewati batasannya hingga bisa memiliki haki yang lebih kuat lagi. Logikanya, jika seseorang ingin melampaui batasan dirinya, dia harus mengeluarkan semua kekuatan yang dia miliki. Barulah batas yang membelenggunya itu bisa terlampaui. Dan sepertinya Enma sedang melakukan hal itu kepada Zoro. Lalu selain untuk membuat Zoro melewati batasnya, mungkin juga Enma memang membutuhkan haki yang sangat banyak agar bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Ya, ibaratnya untuk menghasilkan serangan yang kuat dibutuhkan bahan dasar haki yang besar. Oke, kita beralih pada hal kedua yang harus dilakukan oleh Zoro untuk bisa mengalahkan King. Dan menurut Mimin itu adalah membangkitkan Hausoku Haki tingkat tinggi. Di chapter 1033, Zoro terkonfirmasi sudah bisa menggunakan Hausoku Haki yang membuat para Korocho Kaido jadi tumbang. Jadi langkah selanjutnya adalah membangkitkan Hausoku Haki tingkat tinggi agar haki para raja itu bisa digunakan dalam sebuah pertarungan langsung. Lalu sebenarnya pada chapter 1010, Zoro bisa mengeluarkan kemampuan Hausoku Haki yang membuat serangannya bisa melukai Kaido. Hal itu dikonfirmasi oleh Kaido sendiri, walaupun Zoro tak menyadari kemampuannya itu. Lalu, jika melihat karakteristik Hausoku Haki tingkat tinggi yang bisa digunakan untuk melakukan serangan langsung, maka besar kemungkinan bahwa ketika menyerang Kaido, Zoro malah sudah menggunakan Hausoku Haki tingkat tinggi. Tapi kembali lagi, Zoro belum menyadarinya. Nah, menurut Mimin, Zoro harus bisa menyadari dan menggunakan kemampuan Hausoku Haki tingkat tingginya agar serangannya lebih kuat untuk bisa menembus pertahanan King. Oke, hal ketiga yang harus dilakukan Zoro adalah mengetahui kelemahan King. Di chapter 1032 yang lalu, Zoro dibuat kebingungan dengan berbagai kemampuan King yang menurutnya aneh. Zoro pun sempat bertanya-tanya apakah King itu manusia ikan atau ras raksasa, atau mungkin ras lain yang belum diketahui oleh Zoro. Ya, kita sebagai pembaca tentu sudah tahu bahwa King itu adalah ras Lunaria yang kemampuan spesialnya adalah api. Tapi Babang Zoro masih disuruh berpikir oleh Eiichiro Oda untuk mendapatkan fakta bahwa King adalah ras Lunaria. Hal itu mirip seperti ketika Zoro berpikir keras untuk mencari tahu kelemahan Devil Fruit-nya Pika. Dan bisa kita lihat hasilnya. Ketika Zoro berhasil mengungkapkan kemampuan Pika yang sebenarnya, monster batu itu bisa dikalahkan dengan mudah. Nah, menurut Mimin di sini Zoro harus mendapatkan fakta-fakta tentang King untuk bisa menemukan kelemahannya. Dan jika hal itu sudah diketahui oleh Zoro, maka King akan bisa dikalahkan. Kemudian menurut Mimin ada dua plot yang membuat Zoro akan mengetahui rahasia King.
Pertama dengan menganalisis jalannya pertarungan, seperti yang dia lakukan ketika melawan Pika. Mungkin beberapa serangan Zoro akan mengenai titik lemah King, dan mulai saat itu Zoro akan menyadari tentang kemampuan asli King. Lalu yang kedua, mungkin saja King akan menceritakan tentang dirinya kepada Zoro, bahkan mungkin tentang ras Lunaria juga. Ya, hal itu terdengar konyol sih dan seperti tindakan bunuh diri bagi King. Tapi King yang merasa tak akan bisa dikalahkan oleh Zoro mungkin saja akan jadi lengah dan menceritakan masa lalunya kepada Zoro. Lalu menurut Mimin ada kemungkinan jika titik lemah King itu ada pada api yang ada di punggungnya. Jadi ketika Zoro menyerang bagian itu, King akan terluka. Dan selama ini Zoro belum terlihat menyerang punggung King. Tapi mungkin menyerang bagian belakang itu merupakan tindakan yang kurang pantas bagi seorang pendekar pedang. Tapi ya jika memang itu kelemahan lawannya, mau bagaimana lagi? Tetap saja harus diserang. Oke, lanjut ke hal keempat yang harus dilakukan Zoro untuk bisa mengalahkan King. Dan hal itu adalah menggunakan kemampuan membelah elemen. Kemampuan membelah api pertama kali diperlihatkan oleh Kinemon pada arc Panghazard, dan ketika itu Zoro terlihat menyukai teknik tersebut. Kemudian pada pertarungan Kaido versus Akazaya 9, Kinemon kembali menunjukkan kemampuannya untuk membelah nafas api atau Borobritnya Kaido. Dan akhirnya di chapter 1001 Zoro berhasil membelah Prometheus yang merupakan homis elemen api. Saat itu Zoro menyatakan bahwa dia sudah bisa menggunakan teknik milik Kinemon. Nah, sebagai ras Lunaria yang bisa menggunakan api, menurut Mimin King bisa dikalahkan jika elemen apinya itu dipotong. Hal tersebut akan berkaitan dengan hal ketiga yang udah Mimin bahas tadi, yaitu Zoro harus tahu kelemahan King. Selama ini Zoro menyerang King dengan serangan biasa yang dia gunakan untuk menyerang musuh biasa yang berwujud padat. Dan jika selama ini ternyata King merupakan perwujudan elemen api, tentu saja serangan Zoro yang biasa itu tak akan berpengaruh. Jadi jalan keluarnya Zoro harus menggunakan serangan membelah api untuk menyerang King. Lalu serangan membelah elemen api itu tak bisa berdiri sendiri dan harus dikombinasikan dengan kemampuan Hausoku Haki tingkat tinggi. Karena tentu King berbeda dengan Prometheus dan juga api yang biasa. Hal yang membedakan itu menurut Mimin adalah penggunaan Haki. Jadi untuk bisa melukai elemen api King, Zoro harus mengkombinasikan kemampuan membelah elemen dengan kemampuan Hausoku Haki tingkat tinggi. Ya, itu tadi adalah pembahasan tentang 4 hal yang harus dilakukan Zoro untuk mengalahkan King. Pertama, memaksimalkan kekuatan Enma. Kedua, membangkitkan Hausoku Haki tingkat tinggi. Ketiga, mengetahui kelemahan King. Dan keempat, membelah elemen api King. Oke, itu aja inti pembahasannya. Jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, bisa ditulis pada kolom komentar. Mimin dari Komuno Anim, terima kasih.